Meli Ramadanti dari NIM 2102 13007 ini menjelaskan PPT Alternatif Fisiologi Analisis. Pembahasan 1. Pandangan terhadap hakikat manusia. 2. Asumsi dasar konseling fisiologi analisis. Tujuan konseling fisiologi analisis. 4. Peran dan fungsi konselor, teknik konseling fisiologi analisis dan prosedur konseling, keterbatasan dan kritis terhadap fisiologi analisis, terhadap mendeskripsikan kasus penggunaan psikologi analisis. 1. Pandangan terhadap hakikat manusia. Manusia adalah makhluk bertanya ialah mempunyai hasrat untuk memenuhi segala sesuatu yang berbagai hal yang dapat diluarkan dari dirinya. Dalam kehidupan yang adil, manusia menunjukkan keragaman dalam berbagai hal, tampilan sosial dan fisik, berbagai kesamaan yang menjadi karakteristik hakikat manusia. Filsafat antropologi berubah mengungkapkan konsep atau gagasan yang bersifat mendasarkan tentang kemanusiaan. 2. Manusia dasar konseling psikologi analisis, yaitu ada 2 sifat manusia, struktur kepribadian. Jadi sifat manusia telah pada dasarnya adalah determinasi, ditentukan oleh kekuatan internal, motivasi dan peristiwa. Yaitu ada struktur kepribadian, yaitu kepribadian terdiri dari 3, ego dan superego. Yang akan dijelaskan komponen biologi, ego adalah komponen psikologi, superego adalah komponen sosial. 3. Tujuan konseling psikologi analisis. Tujuan perubahan perilaku dalam pengertian yang sangat luas. Tujuan konseling yaitu agar individu mengetahui dan memiliki ego yang kuat. Tujuan lain dari yang disampaikan bebas dari impuls, memperkuat realitas atas dasar ego, mengganti superego sebagai realitas kemanusiaan. 4. Peran dan fungsi konselor. 1. Peran konselor pada psikologi analisis skolastik membantu kasus dan pencapaian kesadaran diri, keluasan hati dan hubungan pribadi yang lebih efektif. Dan peran konselor dan selanjutnya adalah fungsi konselor sebagai konsultan, sebagai agen perubahan adalah dan manajemen. 4. Peran dan fungsi konselor. 1. Peran konselor pada psikologi analisis skolastik membantu kasus dan pencapaian kesadaran diri, keluasan hati dan hubungan pribadi yang lebih efektif. Dan peran konselor dan selanjutnya adalah fungsi konselor sebagai konsultan, sebagai agen perubahan adalah dan manajemen. 5. Teknik konseling psikologi analisis dan prosedur konselor. 1. Interpretasi. 2. Tahapan konseling. 3. Akhir tahapan tindakan. 6. Keterbatasan dan kritis psikologi analisis adalah saja mendemokrasikan menjadi keterbatasan pengaruhnya. Ruang lingkup yang mengendali agama adalah kepribadian manusia, yaitu konflik ayah dan ibu dan anak rumah tangga tidak akan pernah mengontarasi keragaman kehidupan. Yaitu 7.
Latihan meneruskan kasus menggunakan psikologi analisis, yaitu satu, mencapai hubungan kerja dengan klien, titipan terhadap masa lalu klien terutama pada masa kanak-kanak, dan pengembangan realitasi untuk memahami diri untuk cara analisis sebuah kasus atau studi kasus, dan identifikasi masalah dalam status atau studi kasus. Reduksikan untuk mempengaruhi masalah yang akan membahas perubahan terhadap kasus masalah tersebut. Demikianlah ini yang bisa saya sampaikan dari PPT Internatif saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.